Abad ke-18 dimulai pada tahun 1700 Masehi sampai dengan 1799 Masehi. Mungkin banyak hal yang masih belum kita ketahui akan hal-hal penting yang terjadi pada abad tersebut. Sebagai generasi abad ke-20 dan 21, mengetahui atau mengenang tentang sejarah masa lalu akan menambah khasanah wawasan dan kebijaksanaan yang kita ambil dari tokoh-tokoh pendahulu. Marilah kita gali satu persatu hal-hal yang menarik itu. Mari kibas, mari kita bahas. Saya sangat yakin kita semua pernah diajarkan tentang sejarah dari pahlawan nasional ini. Siapa coba yang tidak mengenal Pangeran Diponegoro? Namanya juga diabadikan dalam nama-nama jalan di berbagai daerah di Indonesia. Bendara Raden Mas Mustahar merupakan nama lahirnya pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dari pasangan R.A. Mangkarawati dan Gusti Raden Mas Suraja yang kemudian naik tahta bergelar Hamengkubuwana III. Beliau berjasa sebagai pahlawan nasional atas perlawanannya kepada penjajah Belanda. Saat itu, Jakarta masih bernama Batavia dan masih menjadi jajahan dari kolonial Belanda. Dari gambaran yang diceritakan para pelancong yang datang ke Batavia, dikatakan bahwa kota kala itu sebagai salah satu terindah di dunia. Banyak kanal-kanal raksasa yang berfungsi melindungi kota dari banjir. Dan di sisi kanal ditanami pohon-pohon besar menjulang tinggi yang menambah keindahan kota. Hingga hari ini masih berdiri kokoh bangunan-bangunan penting komunitas di sekitar kanal-kanal. Di sisi utara seperti Masjid Kampung Baru dan Vihara Dewi Samudra, serta di selatan terdapat Masjid Jami An-Nawir. Jumlah penduduk yang diperkirakan 30.000 jiwa yang terdiri atas beberapa bangsa dan ras. Apabila abad 21 ada pandemi COVID-19, maka di abad 18 ada wabah malaria. Mungkin untuk sekarang malaria tidak semematikan pada saat itu. Awal mulanya VOC tidak tahu-menahu bahwa pembangunan kanal-kanal di Batavia mengakibatkan perubahan ekosistem. Mereka membuat tata kota Batavia semirip mungkin dengan tempat tinggal di kota Amsterdam, Belanda. Hingga orang-orang barat kagum dengan keindahan kota Batavia dan menyebutnya Ratu dari Timur. Namun, di balik semua itu, menunggu sebuah wabah yang mematikan karena merosotnya kualitas lingkungan. Masyarakat Batavia cenderung tidak memperhatikan sanitasi yang baik. Limbah-limbah rumah dan kotoran manusia dibuang melalui kanal-kanal. Malaria merebak pada tahun 1730-an yang memakan korban jiwa tidak kurang dari 5.000 jiwa per tahun dan 500 diantaranya adalah pegawai VOC. Salah satu kejadian sejarah penting abad 18 adalah terjadinya perjanjian Giyanti dan Salatiga. Karena perjanjian ini, kerajaan Mataram pecah menjadi dua bagian, yaitu Kesunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwana I. Disebut perjanjian Giyanti karena lokasi penandatanganan perjanjian di desa Janti yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 1755. Jika karena perjanjian Giyanti memecah menjadi dua bagian, maka perjanjian Salatiga memecah menjadi tiga bagian, berlokasi di Gedung Pakuwon, Kota Salatiga pada 17 Maret 1757 antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said. Salah satu isi perjanjian Salatiga mengakui Raden Mas Said sebagai Adipati Mangkunegaran yang memiliki kedaulatan sendiri.
Perang Bayu atau Perang Puputan Bayu terjadi di Rowo Bayu atau sekarang berada di Desa Bayu, Kecamatan Ranggon, Kabupaten Banyuwangi. Merupakan peperangan antara rakyat Belambangan melawan penjajah Belanda pada tahun 1771. Akibat perang ini, penduduk Belambangan tersisa 5.000 jiwa dari awalnya sekitar 65.000. Kala itu, perang dipimpin oleh Wong Agung Wilis yang merupakan anak dari Raja Belambangan Danureja, tetapi kalah persenjataan dengan kolonial Belanda. Penyebab utama perang ini karena rakyat tak tahan aturan dari penjajah yang menyengsarakan rakyat melalui kerja paksa tanpa menyediakan makanan bagi pekerjanya. Untuk mengingat terjadinya perang ini, maka tanggal 18 Desember ditetapkan sebagai hari jadinya Kabupaten Banyuwangi. Dari beberapa kisah atau sejarah yang yuk kita cerita bahas tadi, mungkin kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Melalui perang Diponegoro, kita bisa meneladani kepribadian Pangeran Diponegoro yang tergerak hatinya untuk membantu membebaskan rakyatnya dari kesengsaraan penjajah. Dalam perjanjian Giyanti dan Salatiga, kita belajar bahwa jangan mudah diadu domba oleh musuh, karena bagaimanapun kita ini saudara setanah air dan sedarah ibu pertiwi. Serta dalam perang Puputan Bayu, kita mendapatkan pelajaran bahwa lebih baik mengorbankan diri dan memerangi penjajah atau musuh daripada sengsara diperlakukan semena-mena. Nah, Sobat Online, 5 hal itu dulu ya yang dibahas. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk memberikan semangat kepada tim Yuk Kita Cerita selalu update video terbaru.